Oh Ada iya, kader, iya. ada kader-kader PDIP ditaruh di kursi yang apa namanya, yang lebih bagus lah, di sofa, ya kan? Udah tuh dipoto lagi sama si Puan. Itu mau disebarkan bahwa Jokowi ini memang seperti apa? Seperti tahanan, duduk di depan di depan Megawati, tapi seperti tahanan. Jadi kesalahan PDIP lah, kesalahan ketuanya memperlakukan Jokowi seperti itu. Siapa yang tidak mengkhianat? Siapa yang tidak apa namanya, tidak ya harus angkat kaki dari PDIP? Wajar dia melakukan gitu. Pasti banyak. Pak Paul? Oke, thank you. Oke, hadir co-host saya Pak Jenderal Ben Alexander sebagai co-host. Moderatornya Ben Alexander, Pak Tobing. Oh ya, Ya, oke. key point-nya berarti ini ya. Salah satunya nih saya catat Pak Jenderal, civis pacem parabellum. If Ya, you want peace, prepare for war. Prepare berarti bersiap ya, bukan membuat perang tapi bersiap dengan artinya alat-alat ya, supaya Ya. tidak terjadi perang dan ada kedamaian. Oke, Oke, saya tambahkan dulu. Politik luar negeri kita, politik bebas alternatif. Jadi kita harus berbicara damai. Karena memang undang-undang dasar kita itu, ya, di konstitusi itu sudah menyatakan ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan perdamaian dunia, kemerdekaan dan keadilan sosial. Jadi kalau kita mau pakai lagi, civis pacem para pacem. Kalau Anda memang betul-betul ingin damai, ya kita konsisten terhadap perdamaian. Nah itu dua quote dulu lah. Sekarang ada quote ketiga. Kita tidak ada yang tertarik untuk perang. Tapi perang yang menarik kita untuk ikut perang. Tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa perang itu tidak ada. Dulu setelah perang dingin berakhir, dunia berpikir tidak akan terjadi perang. Bahkan ada negara-negara membubarkan militernya. Oh, tidak perlu lagi militer. Di Indonesia terjadi seperti itu karena bersamaan mendekati reformasi. Ketika Belanda aja mereka sepakat orang Eropa itu tidak mau lagi berperang, dibikinlah Uni Eropa. Ngapain kita berperang? Pengalaman Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, kita babak belur, tidak ada hasilnya. Mereka sepakat. Tanyalah Pak Yus, ya di Belanda itu. Saya juga sudah ke sana semua ketika Belanda mau menjual senjata-senjatanya. Bahkan waktu di Belanda pun saya tanya, mereka sudah mengurangi pilot-pilot terbang tempurnya. Jadi mereka hanya pilot pengangkut saja. Karena di pikirannya nggak ada perang. Sama New Zealand juga. Di New Zealand itu nggak ada lagi pilot-pilot tempurnya itu. Ya. Nah sekarang orang nggak menduga. Ternyata perang itu ada. Makanya tidak ada jaminan tidak akan terjadi perang. Karena nubuat Tuhan Yesus itu udah jelas. Ya, waspadalah bahwa nanti ada masanya. Ya. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada bencana perang, bencana alam, kelaparan, dan wabah penyakit. Jadi nubuat itu terus sampai mungkin nanti kerajaan Tuhan itu datang. Jadi kita ini nggak boleh berbuat asumsi yang tidak ada. Ya, itulah dulu ya saya sampaikan. Jadi ya, ini ada Pak Jenderal, Bu Ellen. Selamat malam, Ibu Ellen. Iya. Terima kasih Ben. Selamat malam Pak Tobing. Selamat malam. Saya mau kasih tahu dulu, itu ada yang nulis Pak Joko Saksono dari Kahumas Lemhanas. Barangkali mau bicara, Pak Tobing duluan menyapa atau apa? Iya, selamat malam Pak Joko. Itu sahabat saya, 13 tahun saya sama-sama dia. Dia di humasnya IKAL, Ikatan Keluarga. Iya, teman saya itu, sahabat. Iya, dia sudah menyapa Bapak tuh di itu gitu ya. Oke, selamat malam Pak Joko.
Saya langsung ke pertanyaan ya, Pak Tobing ya. Boleh. Ya. Oh ya, selamat malam Pak Tobing. Oi, Malam, Bang. udah Gimana lama kabarnya? Ya, aku close video ya Pak, nggak apa-apa nih. Ya, Ya. Pak, saya senang diundang Bapak ini. Kemudian saya masuk aja tadi udah denger. Oke, terima Bapak kasih. Ibu, ini yang namanya Jenderal Yunias Tobing ini saya kenal sudah lama nih. Memang Bapak ini luar biasa. Dulu beliau Kepala Pusat Pengkajian Strategis TNI di Jalan Kebon Sirih itu. Pikiran-pikiran beliau memang luar biasa dan beliau berani menyampaikan fakta ya. Tapi fakta yang masuk akal gitu. Ada data-data konkret. Putra, Terutama saya masih ingat mengenai ke strategi rumah Pak. dulu lah, ke rumah dulu. Ada kendala. Yuk. Ya. Nah. Halo Pak Tobing. Halo. Ya, teruskan. Ya, jadi saya hanya ingin ini Pak, mereview ya mengenai pertahanan negara, keamanan dan sebagainya. Dengan munculnya ini Pak Tobing, munculnya era digital sekarang ya, media sosial dan sebagainya itu yang memang sangat berpengaruh Pak. Bagaimanapun media sosial itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini. Nah, mohon Bapak dapat memberikan uraian bahwa kita juga harus era teknologi itu penting, kemajuan teknologi. Tetapi kewaspadaan seperti Bapak sering katakan itu memang juga sangat penting supaya masyarakat itu menyikapinya dengan tepat gitu. Nggak asal bebas saja gitu loh Pak. Kebebasan sekarang kan dibuka sangat lebar, tapi hati-hati, kebebasan itu hati-hati supaya tidak menimbulkan masalah untuk bangsa ini. Saya kira komentar saya begitu Pak, nanti kita jalan lagi lah terus lagi. Makasih Pak Tobing, makasih. Ya, thank you Pak Joko Saksono, Kahumas IKA Lemhanas. Ya, silakan Pak Tobing. Ya, jadi komentarnya. begini. Dulu pun sering saya katakan, informasi waktu era Orde Lama atau sebelum reformasi atau sebelum majunya teknologi informasi ini, informasi itu hanya pelengkap. Tapi di era globalisasi, di era digital ini ya, informasi itu senjata utama. Bisa mengalahkan alutsista. Ya, dengan senjata informasi itu bisa mengalahkan alutsista. Itu udah sering saya omongkan. Saya sama Pak Joko ini tanyalah Pak Joko, berapa pemikiran saya berikan kepada IKAL? Banyak sekali. Betul. Ya, siap. Nah, saya kemarin karena udah 13 tahun saya mendampingi Pak Agung, benar 13 tahun juga bersama Pak Joko Saksono ini. Jadi saya mau istirahat karena memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Diizinkan Pak Agung sama Pak Mustafa saya mengundurkan diri karena saya perlu istirahat itu loh. Jadi informasi ini merupakan senjata utama. Nah, ini tidak Menko Info itu tidak ngerti. Ya, Pak Joko, si John Plate itu ikut Lemhanas enggak itu? Enggak kan? Enggak. Nah, makanya nah itulah. Jadi bagaimana dia tahu masalah pertahanan keamanan? Padahal bukan karena saya tentara ya. Dulu Menko Info itu, atau dulu kan bukan Menko Info namanya, Kementerian Penerangan. Depen Pak, dulu Departemen Penerangan dulu. Iya, itu merupakan benang merah. Zamannya Pak Harto aja dipegang Letjen Ali Murtopo. Ali Murtopo, ya Ali Murtopo. Ya. Hartono juga pernah, Jenderal Hartono pernah. Iya, sama Yusuf Yospia. Ya, betul. Nah, betul. Jadi orang-orang ini nggak mengerti setelah reformasi. Ini perlu, diganti semua. Karena bencinya sama tentara. Tapi dia tidak tahu bahwa Menko Info itu kunci. Bagaimana kemudian dia harus bekerja sama Badan Sandi Negara, ya kan? Ini nggak ada koordinasi. Nah, dibilang si Anies lagi. Wah, siapa? Si Ganjar. Kalau saya ingat waktu itu, wah kita harus begini-begini. Saya akan merevitalisasi Badan Sandi Negara. Ya harus dipimpin bintang 3. Sekarang juga bintang 3 kok. Bintang 3 ya. Hinsa Pak. Iya, Siburian. Ya, Siburian. Legend Hinsa Siburian, mantan Pangdam Cendrawasih Pak.
Iya, itu junior saya. Oh Ya, iya. ya, 86. Nasib saya aja lah Pak Joko, ya kan cuma bintang 1. Karena Iya, iya. saya jadi kuli pecok kan dari dulu, tapi nggak apa-apa. Memang Nggak apa-apa lah, Pak. Nggak apa-apa. ya, kerja saya melayani. Coba Pak Joko pikirlah, saya lulus Lemhanas nomor 1 loh ya. Ya. Tapi diminta gubernur Lemhanas supaya pindah ke Lemhanas, saya nggak dikasih. Padahal waktu itu Pak Mulyadi itu mau pindah saya ke sana biar dikasih bintang 2 kan. Tapi tak dikasih. Jadi mendekamlah saya 5 tahun di Kapus Jantra. Ya kan, tapi saya nggak apa-apa, saya terima aja. Ini rencana Nggak Tuhan. apa-apa. Lebih. Iya. Nah, oke lah. Jadi Pak Joko Saksono, memang kita harus konsentrasi kepada digital ini, ya kan? Iya. Tapi yang punya tugas, fungsi dan tanggung jawab masalah digital ini bukan hanya Menhan. Betul. Bukan hanya Menhan, itulah gobloknya si Ganjar itu, termasuk si Anies. Ya, itu aja saya kira Pak Joko banyak rahasia. Ya. Makasih Pak Joko. Ya Pak, siapa? Ah. Salam sehat Pak Tobing, sehat terus. Bahagia dengan siapa ya Pak, sehat. Ya, saya udah lama nggak mampir ke Lemhanas. Iyalah, mampir lah. Kenapa sih mampir aja Pak? Ya, kalau ada acara undang saya Pak, beritahu saya ya Pak. Oke, tanggal 20 katanya kita Rakernas. Rakernas ya, Bapak hadir lah, ini hadir lah. Iya, saya udah bilang. Saya udah bilang sama Namboru saya itu, si Erina Tobing, tolong beritahu saya diundang. Erina, betul. Iya, betul. Kan dibutuhkan kita ini kan pemikiran, Pak. Mindset, pikiran-pikiran gitu loh. Sayang kalau Bapak menjauh dari kita gitu. Datanglah ke Lemhanas gitu, lobby-lobby ya. Oke. Oke, Pak. Ya, saya sekretaris alumni Lemhanas yang ke KSA 16 kan. Jadi memang sekretaris udah ikut, pasti anggota diundang. Oke lah, nanti saya datang Pak Joko. Nanti saya datang tanggal 20. Datang Pak, datang ya. Oke. Makasih ya Pak Tobing, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan. Siapa ini? Aduh, aku lupa lagi namanya. Ellen. Ya, Ellen. Pak Tobing, saya lanjut ya. Ya. Tadi kan pemaparannya begitu ya. Apakah ini 01 dan 03 ini apakah melanggar undang-undang ya, gitu. Saya pikir sih iya juga gitu loh Pak ya. Kenapa gitu? Karena saya lihat hari ini di IG ya, beberapa jenderal dari Angkatan Udara, Laut, dan pokoknya 3 angkatan ini ya, mereka bersuara tersinggung dan marah dengan hasil debat capres yang ketiga ini, karena Menhan sudah bekerja selama 5 tahun, itu hanya dinilai 5%, dan yang satunya menilai 11% dari 100 gitu. Jadi mereka tersinggung gitu loh ya. Itu ada mulai hari ini. Tolong, aku minta tolong. Yuk. Oke. Terus pada saat debat, iya, pada saat debat itu bisa saja capres nomor Pak Prabowo ini kan dinilai 5 ya sama Anies ya gitu. Dia bisa saja bilang kalau dia mau balas gitu ya gitu. Bapak Pak Anies kasih saya 5 gitu. Nah, kalau saya kasih nilai Bapak bagaimana gitu. Berapa rate yang didapat dari seorang Menteri Pendidikan yang dipecat? Berapa nilainya dari seorang Anies Baswedan yang menjabat sebagai gubernur 5 tahun? Apa hasilnya? 0 besar. 0 besar. Nggak ada itu. Nomor 2 ini tidak bilang kejelekan-kejelekannya. Kalau mau dibalikin itu gampang sekali Pak. Gitu. Jadi betul-betul itu 02 ini gentleman, tidak menjelek-jelekan lawan gitu ya. Enggak baik kepada 01 maupun ke 03 yang jelas-jelas menyerang banget seperti itu gitu. Sekarang kalau mau dinilai berapa nilainya 01 itu gitu. Sebagai Menteri Pendidikan dia dipecat, sebagai gubernur 5 tahun hasilnya apa gitu. Nggak ada, menghabiskan anggaran saja gitu loh gitu. Terus lagi kejelekannya, dia orang Yaman 01 ini ya gitu, cari duit
di Indonesia, tinggal di Indonesia, tapi yang dia bela adalah luar negeri, yaitu Palestina gitu. Kenapa nggak bela bangsanya sendiri gitu? Mana kecintaannya terhadap tanah air, terhadap bangsanya sendiri? Yang jelas-jelas dia bela adalah Palestina. Beda dengan 02 yang mati-matian cinta tanah air, bela bangsa dan negaranya itu banget gitu. Banget gitu. Terus satu lagi nih Pak ya, gitu. Kalau mau aman, itu kan sekarang elektabilitas 02 ini sudah 51 ya, nyaris 52 ya, gitu. Itu kalau sampai bertahan begini berarti tetap satu putaran kah, gitu. Kenapa nggak targetnya lebih naik lagi gitu? 60 lebih gitu. Biar menggemboskan 03. 03 ini harus digemboskan gitu. Terus kenapa? Ada program atau visi dari 03 yang meniru program 02. 02 kan visi misinya adalah memberi kasih susu dan makanan sehat ke anak-anak Indonesia, ya, anak-anak sekolah, anak-anak yang tidak yang nggak mampu makan sehat gitu ya. Itu visi misinya 02. Nah, itu nggak dicetuskan oleh 03 pada saat debat capres yang ketiga. Tetapi hari ini saya juga melihat ada program dari 03 memberi telur, hanya telur tok. Padahal telur itu sudah ada di makanan sehat programnya 02. Nggak bisa karena itunya belum dibuka. Aduh, udah lanjut lah Bu, lanjut Bu. Iya, jadi ya itu aja sih Pak. Dari saya Pak, terima kasih Pak Tobing. Thank Oh you, ada Bu satu Ellen. lagi, ada satu lagi iya. kelupaan. Ya, Karena dari PDIP orang-orang pentingnya sudah pada keluar yang berkompeten. Yang terakhir adalah tanggal 15 itu Bang Ara ya gitu. Iya. Yang sudah 25 tahun mengabdi di PDIP. Efek Bang Ara ini keluar, ada satu lagi yaitu namanya apa, Immanuel Ebenezer. Dan efek dari dua orang ini adalah yang di Majalengka itu heboh ya, satu batalion kali itu ya. Jadi bagian bendaharanya, bendahara PDIP di Majalengka itu menyatakan pindah dari, dia bilang mutasi dari PDIP ke Prabowo, dan dia itu membina 150 orang binaan dia gitu ya. Jadi kalau si bendahara ini kemana dia pindah, ngekor aja karena dia percaya gitu. Dia percaya gitu. Jadi 150 orang Majalengka itu dimenangkan oleh 02 dengan mutasi dari 150 orang. Itu yang resmi, belum yang dengan pasangan hidupnya masing-masing atau tetangganya, kakaknya apa itu nggak tahu, itu bakal heboh lagi. Makanya target 52 itu masih biasa buat saya ya gitu. Kalau bisa di post 60, 65 gitu, gembosin 03 gitu. Sekarang saatnya gitu. Itu aja Ben dari saya. Terima kasih Pak Tobing. luar biasa kalau kata Pak Paul. Thank you, Ibu Ellen. Jadi Jadi begini Bu Ellen, debat kemarin ya orang melihat dari pinter bicara. Yang kedua, jadi debat itu seolah mencari siapa yang unggul, bukan siapa yang benar. Nah, jadi kebenaran itu akan mencari jalannya sendirilah. Dia nggak tahu strategi. Contoh begini ya, strategi yang saya pelajari ya, Sun Tzu beda. Kalau kita ada dua grandmaster strategi di dunia ini yang sangat diakui. Satu dari barat namanya Clausewitz, dari timur namanya Sun Tzu. Sun Tzu mengatakan musuh itu jangan dihambat dulu,
berikan ruang dan waktu sesuka dia. Tetapi kita giring dia ke daerah pembantaian. Nah ini dua kan, wah ngomongnya seenaknya apa saja sesukanya dia. Dia kira dia sudah menguasai ruangan, sudah menguasai waktu. Ya, tapi yang disampaikannya tidak benar. Jadi Prabowo itu saya lihat dia menggunakan strategi Sun Tzu. Nah, digiring, ya kan? Wah, semua pakar komunikasi, wah, Ganjar unggul. Si Anies unggul, Prabowo di bawah. Saya mikir saya mengikuti sampai habis, mampus lu nanti kebiru. Kalau tidak dibantai oleh Prabowo, biar saya yang bantai mereka. Nah ini kan kita pembantaian dia. Iya. Kita bantaikan. Ternyata banyak lagi TNI pun tersinggung semua. Iya, Itu kan, betul. nah, karena dia tidak tahu perencanaan militer itu, ya, pengguna itu siapa sih? Bukan Menhan pengguna. Pengguna itu TNI. Jadi TNI itulah yang mengajukan kebutuhan. Kami maunya ini, kami maunya ini, kami maunya ini. Ya Prabowo nggak bisa nolak. Oke, kita catatlah. Tetapi yang dikerjakan ini bukan baru 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Sudah dari 2006. Bayangkan, dia belum jadi Menhan. Dia baru jadi Menhan 19 tahun yang lalu, dari 2019. 2019, ya. Inilah bodohnya si Ganjar sama si Anies ini. Jadi beginilah, Anies itu pion. Pionnya Partai Nasdem. Dia nggak ketua partai. Si Ganjar juga petugas partai. Coba lihat ya, kemarin ada foto ya. Jadi ini nanti coba Pak Pol tayangkan ya, ada di WA saya. Jadi Pak Jokowi diminta menghadap Bu Mega. Bayangkan, dia ditaruh di kursi pesakitan nih. Ada kader-kader PDIP ditaruh di kursi yang apa namanya, yang lebih bagus lah, di sofa, ya kan? Udah tuh dipoto lagi sama si Puan. Itu mau disebarkan bahwa Jokowi ini memang seperti apa? Seperti tanam. Duduk di depan Megawati, tapi seperti tanam. Jadi kesalahan PDIP lah. Kesalahan ketuanya memperlakukan Jokowi seperti itu. Siapa yang tidak mengkhianat? Siapa yang tidak apa namanya, tidak ya harus angkat kaki dari PDIP? Wajar dia melakukan gitu. Dibilanglah, oh Jokowi si krempeng ini saya jadikan presiden. Kemudian setelah dia jadi presiden, di depan umum lagi disampaikan, kalau nggak ada PDIP dia nggak bisa jadi presiden. Lah ngapain harus diomongkan itu? Kemudian kan semua kader-kadernya dibilang petugas partai. Itu sudah melanggar prinsip namanya. Jadi yang presiden ini siapa? Ya, sekarang prinsipnya, my loyalty to the country end when my loyalty to the party end when my loyalty to the country begin. Jadi nggak ada lagi. Si Anies pun sama aja nanti kalau jadi presiden. Ya diperlakukan gitu juga sama ketuanya kan gitu. Kalau Ganjar apalagi? Kalau Ganjar kan tegak lurus. Tegak lurus apanya? Sekarang kenapa banyak anggota PDIP, kader-kader PDIP itu cabut? Itu aja pertanyaannya. Jadi saya mau beritahu sama bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudari sekalian yang di sini. Mereka sekarang paslon nomor 1 sama paslon nomor 3 sudah tidak yakin. 1 tidak yakin, yang nomor 3 ragu-ragu. Jadi kalau kita nanti memilih orang yang tidak yakin, kemudian yang ketiga ragu-ragu, karena mulai goncang-gancing supaya koalisi kan, ya nggak ketemu lah, 1 nasionalis, 1 agamis. Repot ini, memang sudahlah. Kalau saya bilang supaya aman negara ini sudah tidak banyak uang yang keluar, ya apalagi putaran kedua nanti 70 triliun negara harus siapkan, lebih bagus 70 triliun untuk kasihkan sama rakyat.
Nah, jadi itu Satu putaran, Pak. sekali, bukan satu putaran. Sekali putaran, jadi nggak ada kedua kalinya kan. Jadi itulah Bu Ellen. Jadi sekarang semua tentara. Lah saya heran, purnawirawan itu kok nggak bicara ya? Kok nggak bicara? Saya lihat juga tim suksesnya Pak Ganjar sipil semua, nggak ada tentara. Ya, tim apa? Tim kemenangan si Anies pun sipil juga. Ya, walaupun ada satu adik saya itu lupa juga namanya. Itu yang selalu mendampingi, tapi tidak bermutu lah. Mohon maaf lah, kita mau menguji kebenaran atau menguji siapa unggul di dalam berkata-kata.